Sejauh ini banyak orang percaya bahwa kecerdasan buatan atau AI bisa menggantikan peran manusia di berbagai jenis pekerjaan, kecuali pekerjaan di industri kreatif. Kenapa? Karena kreativitas kan domainnya manusia, bukan domainnya mesin. AI nggak akan mampu menggantikan peran manusia untuk melahirkan karya-karya kreatif. Lalu, kenapa kok para artis dan penulis naskah di Hollywood merasa terancam dengan kehadiran AI? Sampai-sampai mereka kompak mogok kerja. Waduh, kalau mereka aja sampai merasa terancam, gimana dengan kita? Memang seperti apa sih ancaman AI yang mereka takutin itu? Yuk, kita cari tahu. Kita mulai dengan mencari tahu apa yang sedang terjadi di Hollywood. Kita lanjut untuk mencari tahu apa motif di balik demo pekerja kreatif itu. Berikutnya kita coba pahami bagaimana AI bisa mengguncang industri perfilman Hollywood. Kita lanjut dengan menyimak bagaimana para pekerja kreatif melawan otomatisasi AI. Terakhir, kita renungkan bagaimana seharusnya AI bersanding dengan kreativitas manusia. Sebanyak 11.500 penulis naskah film dan acara TV di Hollywood mogok kerja. Mereka berhenti menulis naskah atau menyusun skenario. Mereka mogok kerja sejak 2 Mei 2023 dan sampai sekarang masih terus berlangsung, khususnya sampai tanggal 18 Agustus 2023 lalu. Belakangan, aksi mogok kerja mereka didukung para artis. Terhitung tanggal 14 Juli 2023, para artis juga mogok. Mereka adalah para artis yang bernaung di dalam SAG-AFTRA, atau The Screen Actors Guild and American Federations of Television and Radio Artists. Pemogokan dimulai setelah perundingan antara WGA dan AMPTP menemui jalan buntu. WGA atau The Writer Guild of America adalah wadah para penulis naskah film dan acara TV di Amerika. Sedangkan AMPTP adalah The Alliance of Motion Picture and Television Producers atau Asosiasi Perusahaan Studio. Kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat untuk mengatasi dampak otomatisasi industri film yang didukung oleh teknologi AI. Pemogokan ini jelas menyedot perhatian banyak pihak sebab dampaknya luar biasa. Pertama, bagi industri perfilman itu sendiri, dan kedua, bagi sektor-sektor bisnis yang terkait. Saat ini, hampir seluruh tayangan acara TV dan film yang diproduksi di Hollywood terpaksa dihentikan. Sebagian lainnya dipaksa menjalani hiatus atau jeda sementara. Produksi program seperti The Tonight Show dan Jimmy Kimmel Live termasuk yang berhenti. Untuk sementara, kedua program itu cuma bisa menayangkan ulang episode-episode lama. Begitu juga dengan Yellow Jackets yang sedang dalam proses persiapan produksi untuk musim berikutnya. Penulisan naskahnya terpaksa berhenti. Jelas itu semua membuktikan betapa besarnya dampak pemogokan dari WGA. Kemudian beberapa film blockbuster yang sedang dalam tahap produksi kemungkinan juga terdampak. Misalnya seperti film Ghostbusters 4, Mufasa The Lion King, juga Avatar 3 dan 4. Yang juga mungkin terhambat adalah pembuatan film Paddington in Peru yang rencananya akan mulai produksi di bulan ini. Bahkan film Deadpool 3 yang sedang diproduksi di Inggris juga diperkirakan akan terkena dampaknya. Mogoknya para artis jelas terasa ya, itu terlihat seperti pada waktu pemutaran perdana film Oppenheimer di London. Pemutaran filmnya dipotong menjadi lebih pendek. Sedangkan pemutaran perdana Disney's Haunted Mansion hanya dimeriahkan oleh boneka Mickey dan Minnie. Padahal kan biasanya selalu ada karpet merah yang dibentangkan buat menyambut para artis di acara pemutaran perdana. Aksi mogok ini juga memukul ekonomi California. Banyak bisnis yang terkait dengan industri hiburan jadi merugi. Misalnya perusahaan catering, restoran, pembuat setting, dan sebagainya. Sejauh ini kerugian yang timbul diperkirakan sudah mencapai 3 miliar US dollar. Kerugian itu terjadi antara lain karena para pekerja film mengurangi pengeluaran konsumsi mereka. Sebetulnya apa sih yang membuat mereka mogok? Para penulis naskah dan artis ternyata merasa dirugikan. Pertama, upah mereka tidak memadai. Kedua, munculnya model bisnis streaming digital yang dianggap memperparah keadaan. Semua itu kan sudah terjadi sebenarnya ya, sebelum AI bahkan dipakai dalam proses penulisan dan produksi film. Lalu kenapa streaming digital dianggap memperparah keadaan? Penjelasannya gini,
Acara streaming rata-rata menjalani musim tayang yang pendek. Biasanya hanya diproduksi 8 atau 10 episode aja. Sedikitnya jumlah episode membuat bayaran yang diterima para penulis menjadi lebih sedikit. Apalagi jeda produksi antara satu season dengan season berikutnya kan juga sangat lama. Akibatnya para penulis harus mencari pekerjaan lain supaya mereka bisa tetap memperoleh penghasilan. Belum lagi ada praktek mini room. Nah, itu adalah cara mempekerjakan sekelompok penulis yang dibayar lebih murah. Kemudian ada pula masalah residu. Nah, residu ini adalah pembayaran atau honor tambahan yang diterima oleh penulis. Kalau filmnya ditayangkan ulang atau dijual setelah pemutaran perdana, maka para penulis akan memperoleh honor tambahan. Itulah kira-kiranya. Nah, di dalam model produksi streaming, pembayaran residu juga tidak menguntungkan penulis. Mereka merasa tidak diperlakukan secara adil. Sebab dalam platform streaming biasanya terjadi penjualan hak penyiaran eksklusif. Dan kalau hak siarnya udah dijual, penulis kan jadi nggak bisa lagi mendapatkan tambahan honor dari penayangan karya mereka di platform lain. Apalagi residu di layanan streaming itu lebih kecil. Tidak sebesar residu yang diterima dari produksi film untuk TV kabel atau DVD. Itulah alasan-alasan yang membuat para penulis naskah film merasa dirugikan dan mereka merasa dieksploitasi oleh industri streaming. Ketika masalah pendapatan yang kecil tadi masih belum selesai, para penulis ternyata harus menghadapi masalah lain. Jadi nasib mereka itu kayak udah jatuh ke timpa tangga. Karena kini mereka terancam oleh pemakaian AI dalam industri film. Anda mungkin sudah sering nonton film Hollywood bergenre fiksi ilmiah. Dan Anda tentu ingat ya, biasanya sebagian film-film itu berkisah tentang kehebatan teknologi. Ada robot cerdas atau komputer yang begitu canggih. Dan saking cerdas dan canggihnya sampai robot atau komputer itu mampu menguasai kehidupan manusia. Nah, sekarang hayalan seperti itu nyaris jadi kenyataan. Kalau dulu para penulis skenario itu yang buat imajinasinya, sekarang imajinasi itu nyaris terwujud dan mereka jadi korbannya. Jadi sekarang itu mereka lagi berjuang ya supaya nggak dikalahkan sama robot. AI bisa jadi menggeser peran mereka dan merebut pekerjaan mereka. Itulah ironi yang sekarang sedang terjadi di Hollywood. Sekarang ini, produksi film Hollywood memang sudah memakai teknologi AI, khususnya untuk membuat efek visual dan proses editing. Bahkan AI sudah dipakai untuk mengganti aktor. Salah satu film yang produksinya sudah banyak menggunakan AI adalah film berjudul Here. Film ini disutradarai oleh Robert Zemeckis dan akan dirilis tahun depan. Dalam film Here, wajah Tom Hanks dipakai untuk membuat beberapa karakter. Ada karakter yang lebih muda, yang lebih tua, dan lain sebagainya. Proyek pembuatan karakter ini dikerjakan oleh Metafisik. Dan sebelumnya Metafisik pernah membuat karya deepfake Tom Cruise yang berhasil menarik perhatian. Sekarang di film Here, karya Metafisik seolah-olah diuji kembali. Apakah hasil kerja mereka berperan besar pada proses pembuatan film tersebut? Sebelumnya AI juga dipakai dalam pembuatan film Avengers Infinity War. Di film ini AI dipakai untuk membantu mengubah aktor John Brolin jadi karakter jahat yaitu Thanos. Tim produksi yang dipimpin oleh Handler telah memakai AI untuk merekam dan menganalisis ekspresi wajah Brolin secara detail. Akhirnya dengan bantuan kecepatan dari AI, tim produksi berhasil membuat cermin digital buat Brolin. Melalui cermin digital itu, Brolin bisa melihat wajahnya sendiri seperti pada cermin biasa. Oleh karena itu, dia bisa menampilkan ekspresi wajah sesuai tuntutan skenario. Nah, jadi ekspresi Brolin sampai dengan detil kerutan wajahnya bisa langsung diaplikasikan ke tubuh digital Thanos. Dengan begitu, proses editing gambar jadi bisa dilakukan dengan lebih cepat kan ya. Padahal dulu perlu berhari-hari untuk memproses editing seperti itu. Pemakaian AI ternyata tidak sebatas proses editing dan syuting. Para produser juga sudah mulai memakai AI untuk tandem dengan penulis naskah. Khususnya untuk produksi film berseri seperti serial film South Park. Naskah di episode yang berjudul Deep Learning itu dihasilkan oleh ChatGPT bersama penulis naskah. Menurut Yves Bergquist, seorang ahli dari USC's Entertainment Technology Center, AI generatif selain bisa mendukung produksi juga bisa mendukung efisiensi biaya. Dia yakin AI bisa diadopsi oleh bisnis-bisnis pelengkap industri film, di antaranya perusahaan pasca produksi, supaya mereka bisa menekan biaya. Bergquist juga menyarankan supaya para pembuat konten pendek dan produsen mulai memanfaatkan generatif AI. Nah, semakin masifnya pemakaian teknologi AI ini, maka semakin besar pula ancaman terhadap para pekerja kreatif.
Para penulis naskah dan artis sekarang sedang mencari jalan bagaimana caranya supaya pemakaian AI dalam penulisan skrip dan juga syuting bisa dibatasi. Alasannya ada dua. Pertama, mereka menolak materi buatan mereka dipakai untuk melatih AI. Dan kedua, mereka nggak mau kalau pada akhirnya hanya diminta untuk mengedit naskah yang dibuat oleh AI. Nah, dua alasan itu diungkapkan oleh John August, penulis skrip Hollywood yang juga anggota Komite Negosiasi WGA. Tetapi bisa jadi ya bahwa alasan sesungguhnya adalah seperti yang diungkapkan oleh Warren Leight. Dia adalah penulis skrip dan produser eksekutif drama NBC, Law and Order SVU. Warren menyatakan, mungkin karya yang dihasilkan AI mutunya di bawah standar dan karenanya penulis harus mengkoreksinya dengan bayaran yang lebih murah. Yang nggak kalah serius adalah soal kemungkinan skrip yang sudah ada sekarang dipakai untuk melatih AI, seperti saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini akan membuka peluang munculnya kasus pencurian hak cipta. John August memberi contoh pada masalah Nora Ephron. August khawatir pihak studio akan melatih AI dengan semua karya Nora Ephron. Dan setelah dilatih, AI akan menghasilkan komedi romantis dengan gaya penulisan yang mirip karya Ephron. Jadi kita bisa mengerti kenapa Alan Stutzman, kepala negosiator WGA, sampai menuduh AI sebagai mesin plagiarisme. Sebab sejatinya teknologi ini hanya bisa mencuri dan meniru karya para penulis naskah. Begitu menurutnya. Oleh karena itu, WGA mengajukan proposal tentang perlunya melarang praktek plagiarisme lewat pemanfaatan AI. Para penulis naskah mengusulkan supaya materi buatan AI tidak disamakan dengan karya manusia. Selama ini, skrip atau cerita buatan para penulis disebut materi sastra dan materi sumber. Nah, karya-karya itulah yang diakui dan dibayar oleh pihak studio. Dan kalau sampai karya AI juga disebut sebagai materi sastra atau materi sumber, itu kan artinya penulis diposisikan sebagai kompetitornya mesin. Ya jelaslah mereka menolak anggapan seperti itu. Nasib yang sama juga menimpa para artis. Saat ini teknologi AI generatif sudah bisa mengkloning aktor secara digital. Teknologi ini sudah mampu mereplikasi wajah dan suara aktor dengan sangat-sangat presisi. Maria Khmer, pendiri dan CEO perusahaan Brush AI, menjelaskan bahwa perusahaannya sudah menggunakan AI. Khususnya, mereka melatih AI mereka dengan jutaan foto dan ribuan video supaya bisa menciptakan klon digital dari para selebriti. Memangnya teknologi ini masih memerlukan dukungan aktor pengganti yang mirip dengan selebriti yang akan di-cloning. Tapi tetap aja kan ya, praktek cloning akan mengurangi kebutuhan terhadap aktor dalam produksi film maupun iklan. Kemampuan cloning itulah yang dikhawatirkan oleh para artis. Juga oleh aktor yang pernah menjadi klon digital, yaitu Steven Rigsby. Dia merasa terganggu dengan penggunaan teknologi cloning digital. Rigsby mengatakan, ini menghapus pekerjaan dari pasar dan dilakukan dengan cara yang tidak memberi kompensasi finansial. Aspek lain yang dikhawatirkan adalah potensi hilangnya aspek humanitas dan keunikan dari sebuah film. Pandangan seperti itu diungkapkan oleh sutradara bernama Owen Harris. Menurutnya, pemanfaatan AI dalam pembuatan film bisa menghilangkan aspek humanitas dan daya tarik dari storytelling. Padahal karya film dan naskah merupakan bentuk ekspresi kreatif yang unik bagi setiap individu. Humanitas itulah yang bisa membuat sebuah konten menjadi menarik dan bermakna. Nah, menurut Harris, pemakaian AI bisa menghilangkan aspek keunikan dan humanitas sebuah film. AI mungkin bisa meniru gaya atau tren yang populer, tapi AI tidak akan mampu meniru storytelling sebagai wujud interaksi manusiawi. AI juga tidak bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan asli. Sebab AI tidak punya pengalaman hidup, nggak punya emosi dan intuisi layaknya yang dimiliki oleh manusia. Akhirnya, seperti kata Jonathan Taplin, Direktur Emeritus di Annenberg Innovation Lab di USC, bahwa AI generatif hanya akan menghasilkan konten yang lebih formulaik. Dan itu bisa membahayakan keberagaman dan inovasi di industri hiburan. Dia memandang teknologi AI hanya akan membuat pekerjaan manusia di industri ini semakin terpinggirkan. Aksi mogok Writers Guild of America atau WGA bukan sekedar sebuah protes. Aksi tersebut adalah sebuah perjuangan hidup para penulis naskah di Hollywood. Mereka sedang bergerak melawan otomatisasi yang mengancam eksistensi mereka. Bahkan bagi sebagian besar anggota Serikat Buruh Hollywood, mereka sedang berjuang menghadapi masalah yang sangat mendasar dan krusial. Mereka sedang mempertanyakan kelanjutan hidupnya di persimpangan jalan dengan perasaan yang was-was. Apakah Hollywood masih bisa bertahan di masa depan? Apakah Hollywood masih bisa diandalkan sebagai pusat industri hiburan?
apakah Hollywood masih mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dari perjuangan mereka itu, kita dibuat sadar bahwa keberlangsungan industri hiburan sama seperti keberlangsungan kehidupan manusia. Keduanya harus sama-sama bisa diletakkan pada titik keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan penghormatan terhadap keunikan dan nilai-nilai kemanusiaan. Kita juga diingatkan bahwa di balik setiap karya ada jutaan mimpi, harapan, dan pengorbanan. Semua dilakukan untuk menghibur dan menyentuh hati penonton. Oleh karena itu, semoga Hollywood bisa bertahan sebagai tempat mewujudkan setiap mimpi dan menghargai setiap karya dengan adil dan layak.